Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kita kembali berjumpa walaupun melalui daring. Hari ini kita akan kembali mempelajari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial di tema 1 subtema 3. Ya, sekali lagi Pak Didi berharap anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita dapat mendalami materi pembelajaran kita tema 1 dengan tema indahnya kebersamaan. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari dan mendalami materi kita tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, tujuannya sehingga Anda bisa mengenal jenis-jenis makanan tradisional Indonesia sebagai sebuah bentuk keberagaman yang kita miliki. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman budaya. Misalnya salah satu yang kita pelajari hari ini adalah makanan tradisional. Nah, makanan tradisional ini bersifat khas dari suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Makanya sifatnya sangat khas dan unik, berbeda dengan daerah-daerah lain. Makanya disebut sebagai makanan tradisional yang sangat khas. Untuk itu, Pak Didi mengajak kita untuk bersama-sama mengenal beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak tentu sudah mulai mengingat-ingat kira-kira makanan tradisional dari daerah A, daerah B, dari provinsi A, provinsi B itu apa ya? Nah, maka dari itu Pak Didi mengajak kita untuk bersama-sama mendalami beberapa rangkuman yang telah Pak Didi siapkan untuk anak-anak pada pembelajaran kita hari ini sehingga memudahkan kita untuk mengenalinya. Yang pertama, misalnya pempek dari Sumatera Selatan. Nah, ini tentu menjadi salah satu makanan favorit yang anak-anak pasti sangat menyukainya. Nah, pempek ini anak-anak berasal dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji. Nah, itu bahan dasarnya. Kemudian disajikannya bagaimana? Disajikan dengan kuah cuka dan mentimun. Ini makanan yang sangat khas dari Sumatera Selatan. Kemudian ada yang lain, misalnya dari Jawa Barat punya nasi timbel. Nah, seperti apa nasi timbel ini Pak anak-anak juga bisa sambil menyimak bentuknya dalam foto yang pada dilampirkan. Nasi ini biasanya dibungkus dengan daun pisang. Nah, bahannya biasanya terdiri dari ada nasi, ada ikan goreng, ada tempe, kemudian sambal terasi dan juga lalapan sebagai tambahannya. Jadi, kalau anak-anak bepergian suatu saat ke Jawa Barat atau yang sudah pernah mencicipinya pasti tahu betapa lezatnya nasi timbel dari Jawa Barat ini. Sekarang mari coba kita lihat dari provinsi-provinsi lain. Misalnya yang di sini Pak Didi sudah sajikan makanan khas dari Provinsi Bali. Ada nasi jinggo. Ada yang pernah makan? Nah, kalau yang belum pernah makan, ini salah satu makanan tradisional dari Bali yang sangat enak, murah dan gampang dijumpai di berbagai sudut kota. Nah, nasi ini berasal dari nasi pulen ya, nasi pulen yang dibungkus dengan daun pisang dan kemudian porsinya juga kecil. Lalu biasanya dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Ini kalau biasanya Pak Didi kalau lagi di Bali biasa mencarinya untuk sarapan. Kemudian ada bubur Manado dari Sulawesi Utara. Nah, bubur ini unik. Ini bubur yang berisi campuran jagung manis ya. Bukan dari beras, tapi berisi campuran jagung manis. Kemudian ada labu, lalu ada kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Nah, bubur Manado juga dapat disajikan dengan suwiran ikan cakalang goreng. Nah, kalau tempat Pak Didi biasanya bubur ini
itu campuran sayurannya beragam tergantung selera. Biasanya ada kangkung juga, kadang pakai bayam, lalu kadang juga pakai daun singkong dan lain sebagainya. Saya biasanya campuran lebih ke sayur-sayuran hijau. Kemudian selain bubur Manado dari Sulawesi Utara, ada juga papeda dari Papua. Nah, apakah ada di antara kalian yang pernah mencicipi papeda? Nah, papeda ini terbuat dari bubur sagu anak-anak. Prosesnya sangat panjang. Ya, prosesnya sangat panjang. Bentuknya kalau kalian perhatikan di gambar dan kalau kita menyentuh atau mencicipinya secara langsung, rasanya sedikit kenyal seperti itu. Kemudian rasanya tawar, ya. Jangan kalian kemudian mencicipi papeda kemudian mulai, lah kok nggak ada rasa. Memang papeda itu rasanya tawar, ya. Nah, untuk memperkuat rasa itu biasanya papeda ini disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Biasanya ada menu pendamping untuk kita santap bersama-sama dengan papeda itu sendiri. Nah, anak-anak, kalau tadi kita belajar tentang beberapa makanan tradisional yang dari beberapa provinsi yang Pak Didi sajikan untuk anak-anak, sekarang kita simak lagi tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Di awal-awal pembelajaran untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita sudah berdiskusi, kita sudah belajar bersama-sama tentang bentuk-bentuk keragaman yang telah kita bahas. Jadi, anak-anak semuanya, selain makanan tradisional, keragaman lain yang ada di Indonesia itu seperti apa? Ada suku bangsa, ada bahasa daerah, ada tari tradisional, ada rumah adat, ada pakaian tradisional, alat musik, dan lain sebagainya yang merupakan keberagaman dari masing-masing daerah. Nah, keberagaman dari keberagaman tersebut, Pak Didi mengulangi, keberagaman tersebut setiap daerahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada kesamaan. Kalau sama tidak mungkin kita sebut sebagai keberagaman. Jadi justru karena berbeda maka kita sebut beragam. Sekarang mari coba kita lihat seperti apa saja bentuk keberagaman yang pada disajikan. Tentu tidak semua ya, kalau pada disajikan semua maka waktunya tidak cukup. Bayangkan kita di Indonesia ada berapa provinsi, lalu kita harus bahas satu demi satu provinsi, kita akan kehabisan waktu. Maka Pak Didi menyajikan beberapa yang bisa kita simak. Yang pertama, misalnya keberagaman dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, Provinsi Jawa Tengah ini suku bangsanya mayoritasnya adalah suku Jawa. Kemudian bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Meskipun kemudian untuk bahasa daerah ini itu memiliki beberapa tingkatan. Kalau Pak Didi tidak salah, kalau salah nanti dikoreksi di kolom komentar ya. Itu ada ngoko, ada kromo inggil kalau tidak salah ya. Silahkan kalau Pak Didi salah ditulis di kolom komentar nanti. Kemudian untuk tari tradisionalnya itu misalnya salah satu misalnya tari serimpi dan juga ada tari gambyong. Itu tarian daerahnya. Untuk rumah adatnya tentu rumah joglo, kemudian pakaian tradisionalnya ada beskap dan alat musik seperti gendang dan bonang. Kemudian yang lainnya misalnya senjata tradisionalnya ada keris. Nah, itu keragaman yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana dengan provinsi lain? Mari coba kita simak. Di daerahmu sendiri misalnya. Kalau Pak Didi juga sama. Di daerah Pak Didi. Dari provinsi, kalau Pak Didi itu dari NTT. Misalnya, kita simak, kita mundur. Kalau sukunya tentu suku Flores. Misalnya ya, bahasanya bahasa Flores ya. Tapi di sub-sub sukunya di Flores itu ada juga bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya di tempat Pak Didi bahasa daerahnya bahasa Nage namanya. Sedangkan tarian tradisionalnya ada yang disebut dengan Jai.
ya cai. Kemudian kalau rumah adat biasanya sao, lalu kalau pakaian tradisionalnya biasanya ada labu nage atau obaragi misalnya seperti itu. Lalu alat musiknya kalau di tempatku tuh biasanya ada gong sama gendang. Sedangkan senjata tradisionalnya itu berupa parang atau bahasa daerahnya itu topo namanya. Itu keragaman yang ada di daerah Pak Didi. Nanti anak-anak bisa sambil mengingat-ingat kira-kira keberagaman daerah yang berasal dari daerah saya itu apa. Nah, kalau anak-anak semua mayoritasnya dari Jawa Tengah, bisa lah sambil berpikir mencari tahu kalau keberagaman daerah dari Jawa Timur itu apa saja, dari Sumatera apa saja, Kalimantan apa saja, sehingga dapat melengkapi referensi pengetahuan anak-anak. Seperti itu, silakan anak-anak bisa mencari informasi-informasi dari buku bacaan atau buku pelajaran ataupun media-media lainnya. Nah, baik anak-anak, Pak Didi merasa sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ingat ada 2 kata kunci. Yang pertama kita belajar tentang kekhasan yang ada di Indonesia berupa makanan tradisional. Kemudian yang kedua ada keberagaman suku bangsa. Sekian anak-anak, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekali lagi, doa berkat dan bimbingan Santo Petrus Canisius akan menyertai kita semua. Terima kasih, berkah dalam.